Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kisi-kisi dan beberapa latihan soal ya, untuk kisi-kisi penilaian akhir semester. Yang pertama, kisi-kisinya adalah menentukan resultan momen gaya. Yang kedua, menentukan resultan momen inersia partikel. Yang ketiga, ini menentukan letak koordinat titik berat ya. Masuk yang nomor 4, itu adalah tentang hukum Hooke. Kita mulai pembahasan untuk hukum Hooke ya. Hukum Hooke secara matematis itu dituliskan F sama dengan min K dikali delta X. F sama dengan min K dikali delta X, dengan F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, delta X adalah pertambahan pegas. Tanda negatif ini hanya menunjukkan arah gaya pemulih ya, yang melawan dari arah tarikan pegasnya. Oke, contoh soalnya seperti apa? Misalkan ada sebuah pegas yang mula-mula memiliki panjang x0, kemudian pegas ini digantungi beban bermassa m sehingga panjangnya ini bertambah. Begas digantung beban bermassa m, sehingga sekarang begasnya ini memiliki panjang sekian. Oke, misalnya beban yang digantung ini bermassa 100 gram ya. Kemudian percepatan gravitasinya misal adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika konstanta pegasnya bernilai 100 Newton per meter, berapakah pertambahan panjang pegasnya? Oke, misalkan yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas, maka kalian bisa perhatikan di sini gaya yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang itu apa? Kan berarti di sini ya ada benda bermassa m, berarti di sini ada gaya berat W yang nilainya sama dengan M kali G ya. W sama dengan M dikali G. Ini gaya berat ini yang menyebabkan pegasnya bertambah panjang. Oke, tinggal kita masukkan saja ke persamaan. F sama dengan K dikali delta X. Jadi ketika masuk ke persamaan matematis itu tanda negatifnya tidak usah diikutkan ya. Sama dengan K dikali delta X, sehingga kalau kita akan mencari pertambahan panjangnya, maka delta X nilainya sama dengan F per K ya. Delta X, F nya tadi adalah gaya berat rumusnya M kali G, maka kita tuliskan MG per K. Oke, dari delta X sama dengan masanya 100 gram, ini kita ubah menjadi kilogram dulu, sehingga nilainya adalah 0,1 dikali 10 dibagi K-nya 100. Delta X sama dengan 0,1 kali 10, 1 per 100, 0,01. Ini dalam satuan meter ya. Tinggal kita ubah satuannya. Yang diinginkan apa? Jika ingin dalam satuan cm ya berarti 1 cm. Ini delta X nya, pertambahan panjangnya. Jika yang ditanyakan adalah panjang akhirnya ya tinggal ditambahkan dengan panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya berapa? Misal panjang mula-mulanya 20 ya berarti 20 cm ditambah 1 cm, jadi 21 cm itu adalah panjang akhir ya. Kalau yang ditanyakan hanya pertambahan panjangnya berarti cukup
tentang elastisitas, tapi bahasannya adalah energi potensial pegas. Oke, energi potensial pegas ini secara matematis dirumuskannya gimana? EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, atau EP sama dengan setengah F kali delta X, ya, setengah F dikali delta X. Ini kesamaan untuk energi potensial pegas. Jika ada grafik hubungan antara F dan delta X, maka energi potensial pegas itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Ya, luas daerah di bawah grafik. Yang mana berarti yang ini? Ya, jika bentuknya segitiga ya maka nilai energi potensial yang sama dengan luas segitiga, seperti itu. Oke, masuk ke contoh soalnya. Misalkan seperti ini, ada grafik F delta X, kemudian nilai F-nya di sini adalah 10 Newton. Ternyata saat diberi gaya 10 Newton, energi potensial pegasnya itu bernilai, misal berapa ya? Misalkan bernilai 20 Joule. Misal energi potensialnya bernilai 20 Joule. Yang ditanyakan misalnya berapakah, misalnya konstanta pegasnya deh, berapakah konstanta pegasnya? Oke, maka kita seperti ini, ada F, ada EP, yang diinginkan adalah K. Ada F, ada EP, yang diinginkan adalah K. Maka mau tidak mau kita harus mencari apanya? Delta X. Ya, kita harus mencari delta X. Dari sini dulu bisa. EP kan ini, ya, setengah F kali delta X. EP sama dengan setengah F delta X. EP nya 20 Joule, setengah kali F nya 10 kali delta X, maka 20 sama dengan 5 kali delta X, maka delta X nya adalah 4 meter, ya, delta X nya 4 meter. Maka berapakah nilai K nya? Ya tinggal kita masukkan ke hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X, maka K nya sama dengan F per delta X. K sama dengan F nya berapa? 10 per delta X nya 4, maka K nya sama dengan 2,5 Newton per meter, seperti ini. Ini contoh yang nomor 5. Yang nomor 6 itu juga masih sama tentang hukum Hooke, jadi masih berkutat pada kesamaan ini, ya. F sama dengan K kali delta X. Hukum Hooke untuk dua kejadian yang berbeda, ya. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 menentukan konstanta pegas gabungan. Konstanta pegas gabungan. Jadi susunan pegas, ya, susunan pegas itu kan ada 2, seri dan paralel. Kalian perlu ingat ketika pegas disusun paralel maka konstanta penggantinya itu dijumlahkan, ya. Kalau yang seri itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, gitu ya. Langsung ke contoh saja. Misal ada 4 buah pegas identik deh, identik tapi sama maksudnya, ya. Disusun seperti bentuk ini misalnya. Ini nilainya, susunannya misal seperti ini.
nilai K 1, 2, 3, 4 identik. Misal nilainya adalah 100 Newton per meter. Yang ditanyakan tentukan konstanta tegas penggantinya berapa. Oke, identik berarti maksudnya sama nilai K-nya ya. Nah, oke, kita perhatikan di sini ada K1, 2, 3 yang di paralel. Berarti konstanta penggantinya untuk yang paralel saya tuliskan Kp nilainya sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ya. Ini K1, 2, 3, yang ini 4. Maka nilainya 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300 Newton per meter. Oke, setelah ini diganti jadi paralel, maka 3 ini gabung jadi 1 ya, sehingga sekarang rangkaiannya itu seri dengan yang K4 seri, maka tinggal 1 per KS sama dengan 1 per K yang paralel ini ditambah dengan 1 per K yang 4 ini ya, karena ini sudah digabung jadi 1 sih ya. Jadi 1 per KS ini sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 1 per 100 ini ya. Samakan penyebutnya 300 sama 100, maka 1 per KS sama dengan 1 per 300 ditambah 3 per 300 ya. Oke, 1 per KS ini nilainya sama dengan 4 per 300, sehingga KS nya sama dengan 300 dibagi 4. Ini ya, ketemunya berapa? 300 dibagi 4 75 ya, 75 Newton per meter. Ini untuk yang nomor 7. Nah, untuk yang di sini nomor 8 itu adalah contoh atau penerapan dari konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 9 itu adalah tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pH ini sama dengan P sama dengan rho G H ya. P sama dengan rho G H. Rho nya adalah rho dari zat cair, G percepatan gravitasi, H ini adalah kedalaman. Yang namanya kedalaman berarti diukur dari permukaan ya. P sama dengan rho GH. Jadi misalkan ada apa ya, kolam misalnya, kemudian kolamnya ini dalamnya misalnya 3 meter, ada titik di sini, titik A misalnya, dari dasar jaraknya 1 meter. Ditanyakan misalnya berapakah tekanan hidrostatis yang dialami titik A ini ya, berarti pH sama dengan rho GH. Rho airnya nilainya adalah 1000. Dari mana Bu nilai rho air itu? Kalau misalkan tidak dicantumkan di soal, nilainya segini ya, 1000 kg per meter kubik dikali G nya 10, hanya kedalaman diukur dari permukaan. Jadi kalau misalkan ini 3 totalnya 1 meter dari bawah, maka H yang dimaksud adalah dari sini sampai sini ya. Jadi berapa? 20.000 Pascal gini ya. Oke, ini nomor 9. Yang nomor 10 ini tentang pipa U. Ini hukum pokok hidrostatis ya. Misalkan ada sebuah pipa U, salah satu kakinya awalnya diisi air, maka permukaannya sama, kemudian salah satu kakinya diisi fluida yang lain, misalnya fluida X gitu ya.
seperti ini air, ini fluida X. Maka ketika belum ada fluida X, maka permukaan air antara kaki kanan dan kiri itu nilainya apa? Ketinggiannya sama ya. Tapi ketika di kaki kiri ini ditambahkan fluida X, maka yang di sebelah kiri ini permukaan airnya akan turun, yang di sebelah kanan permukaan airnya akan naik. Nah, yang ditanyakan di soal ini misalnya berapakah perbedaan ketinggian permukaan air antara kedua kaki. Jika misalnya di sini diketahui ketinggian fluida X yang ditambahkan misalnya adalah 10 cm misal ya. Maka di sini berlaku hukum pokok hidrostatik yang menyatakan bahwa pada fluida yang sejenis pada ketinggian yang sama itu mengalami tekanan hidrostatis yang sama. Jadi misalkan ini adalah titik A, ini titik B, ini kan masih fluida sama ya, yaitu sama-sama air. Maka P di A ini sama dengan P di B ya. P di A, tekanan di A. Titik A ini mendapatkan tekanan dari siapa? Kan dari ini ya. Tekanan dari fluida X setinggi 10 cm. Maka di sini ya nilainya adalah rho-nya adalah rho X G HX. Ini sama dengan P di titik B. Titik B ini di bawah tekanannya siapa? Ya tekanan ini kan fluida air ya, berarti tekanan air setinggi H ya. Jadinya rho-nya adalah rho air kali G. Di sini adalah H-nya H air. H air itu yang mana? Yang ini ya, dari sini ke sini. Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ada G, maka bisa kita bagi dengan nilai G ya. Jadi tinggal rho X HX sama dengan rho air H air. Rho X nya ini yang ditanyakan ya, misalnya ini adalah rho X nya berapa gitu. Rho X nya ditanyakan, HX nya ini 10 cm. Bu, itu harus diubah tidak Bu? Diubah lebih baik. Tidak ya, tidak apa-apa, yang penting nanti ketika di sini kalian menggunakan cm, maka H airnya juga ketemu dalam cm. 10 cm ya. Bapak buat cari aman deh, 0,1 ya. 0,1 ini dalam 1 meter sama dengan rho airnya adalah 1000 ya. H airnya di sini diketahui misalnya nilainya adalah 5 cm, berarti berapa? 0,05 meter ya. 0,05 meter. Maka rho X sama dengan, ini kan berarti gini ya, 1000 dikali 0,05 dibagi 0,1 atau 0,10 sama aja. Jadi rho X sama dengan berapa nih ya? 2 berarti 50 ya. 50 dibagi 0,1 berarti rho X nya adalah 500. Ini dalam satuan kilogram per meter kubik. Kenapa? Karena di sini rho airnya ini dalam satuan 1000, ini 1000 kilogram per meter kubik ya. 1000 kilogram per meter kubik, maka rho X nya ketemunya 500 kilogram per meter kubik. Ini yang nomor 10. Yang nomor 11 itu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal, mudah ya hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu kesamaannya apa?
massa jenis zat cair dikali VC volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan sama saja dikali G ya. Jadi gaya Archimedes itu menyatakan bahwa benda yang masuk ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian itu akan mendapatkan gaya Archimedes yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan ya. Secara matematis rumusnya seperti ini, FA sama dengan Rho C VC dikali G, massa jenis zat cair dikali volume zat cair yang dipindahkan atau volume zat cair yang tumpah atau volume benda yang tercelup sama saja ya, dikali dengan G nya. Contohnya gimana? Misalnya ada benda punya volume bendanya misalnya 50 meter kubik, volume benda 50 meter kubik, dia masuk semuanya ke dalam zat cair. Zat cairnya misal ini adalah air aja deh yang gampang, Rho air 1000 kg per meter kubik. Ada benda balok misalnya punya volume 50 meter kubik, masuk semuanya ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya Archimedes yang diterima oleh balok ini? Maka tinggal kita masukkan FA sama dengan Rho C VC dikali G. Rho C nya terus zat cair adalah Rho air, berarti nilainya 1000. Volume zat cair yang tumpah atau volume benda yang tercelup, bendanya kan masuk semua, tercelup semua dalam air, maka ya nilainya sama dengan ini ya, 50 dikali 10 sama dengan berapa ini? 500.000 Newton ya. Ini adalah gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda. Misalnya kok bendanya kok mengapung ya, misal bendanya itu mengapung dengan seperempat bagian yang tercelup, misal ya, seperempat bagian yang tercelup, maka ini masih sama, misalnya Rho nya adalah Rho air 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya ke atas atau gaya Archimedes yang dialami oleh benda? Misalkan ini volume bendanya masih sama 50 meter kubik ya, maka FA nya sama dengan Rho C VC dikali G. Rho C nya adalah 1000, volume zat cair yang tumpah atau volume benda yang tercelup. Yang tercelup ini adalah seperempat bagian. Kalau volume bendanya 50 ya berarti seperempat bagian dari 50 meter kubik ya, karena yang tercelup itu hanya seperempat bagian saja. Kalau ini kan semuanya, kalau yang ini seperempat bagian, jadi seperempat kali 50 dikali G nya 10 ya, sama dengan 1000 dikali 50 per 4 kali 10 ini ya, ini jadinya berapa? 250 ya, 25 kali 5 125 1 2 3 segini ya, 125.000 Newton. Begini, ini untuk yang nomor 12 tentang gaya Archimedes. Yang nomor 13 masih sama tentang gaya Archimedes, tapi di sini untuk dua kasus dengan fluida yang berbeda. Ya, dua kasus untuk fluida yang berbeda. Jadi nanti ada dua fluida yang kalian bandingkan, ada bendanya sama dimasukkan ke dalam fluida kayak gitulah. Ya. Kemudian yang nomor 14 itu untuk persamaan kontinuitas.
ini adalah luas penampang permukaan 1. V1 ini adalah kecepatan aliran fluida di penampang 1. A2 luas penampang IPA 2. V2 laju aliran fluida pada penampang 2 ya. Nomor 15 tentang masih sama tentang debit dan kontinuitas. Kalian perlu ingat bahwa yang namanya debit Q itu sama dengan volume tiap waktu, yang Q sama dengan V per T, atau bisa juga Q sama dengan A dikali V ya. Gini, Q sama dengan V per T dan Q sama dengan A dikali V. Nanti aplikasinya tinggal digabungkan saja. Nomor 16 ini tentang teorema Torricelli untuk lubang kebocoran. Yang itu loh, ini sudah ya. Nah, yang seperti ini. Jadi tangki berisi fluida, kemudian nanti ada fluida yang keluar. Diingat untuk R, kemudian V-nya bagaimana ya. Persamaannya diingat lagi, ini adalah HA, ini adalah HB. Ini yang nomor 16. Yang nomor 17 ini adalah contoh untuk penerapan Bernoulli, untuk asas Bernoulli. Penerapannya apa? Nomor 18 ini untuk konversi suhu. Nah, mulai nomor 18 ini kita masuk ke suhu dan kalor. Konversi suhu, merubah suhu dari Reaumur Celsius Fahrenheit atau sebaliknya ya. Oke, jadi perlu diingat Reaumur ini ya. Reaumur banding Celsius banding F-32 ini memiliki perbandingan 4 banding 5 banding 9 ya. R banding C banding F-32 ini sama dengan 4 banding 5 banding 9. Kalian menggunakan perbandingan yang ini. Misalkan ada kalian mau merubah 10 derajat Reaumur ini sama dengan berapa derajat Celcius, misal ya, misal. Maka kalau di sini ada R dan C ya, tinggal kalian lihat ini R dan C. R banding C, perbandingan kan boleh kita tuliskan per-peran ya. Jadi R banding C ini nilainya sama dengan 4 banding 5 ya kan. Reaumurnya 10, berarti 10 per C nya yang ditanyakan. 10 per C sama dengan 4 per 5 ya, tinggal kita kalikan silang saja ini ya. 4 kali C, 4C sama dengan 10 kali 5 ya. Jadi C nya sama dengan 50 dibagi 4 kan gini ya. Berapa? 50 dibagi 4 11,5 derajat Celcius. Misalnya seperti ini ya. Kalau misalkan C dengan F-32 ya berarti C, misalkan untuk C dengan F-32 ya berarti C per F-32 ini sama dengan 5 per 9 ya. Tinggal nanti dimasukkan nilainya. Prinsipnya sama seperti ini. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau untuk Celsius dan Kelvin, nilai Kelvin ini adalah Celsius ditambah berapa? 273 ya. Ini untuk skala Kelvin. Ini nomor 18 ya. 18
pengisi termometer. Nomor 20 yaitu tentang faktor-faktor pemuaian. Nomor 21 itu untuk pemuaian panjang. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang. Jadi misalkan ada sebuah benda yang memiliki panjang L0 ya, dipanaskan, maka dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L ya. Sebuah benda memiliki panjang L0, dia memiliki koefisien muai panjang sebesar alfa. Dipanaskan, maka dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L, di mana nilai delta L ini nilainya sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Pertambahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali kenaikan suhunya. Ini delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. Misalnya L0 nya katakanlah 20 cm, alfanya misalnya berapa ya, 500 per derajat Celcius. Delta T-nya atau dinaikkan suhunya dari suhu mula-mula misalnya 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius misalkan. Suhu mula-mulanya 30 derajat Celcius dinaikkan menjadi 80 derajat Celcius. Berarti di sini kan ada kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius ya. Berapakah pertambahan panjangnya? Maka delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 20 cm kali alfanya 500 kali delta T-nya 50. Ini ya, 2 kali 5 10, 10 kali 5 50. Oh sorry, ini nilai alfanya itu 0 komaan kok ya. Saya tidak hafal nilai koefisien muai panjang. Misalnya nilainya adalah 20 kali 50 kan gini ya, dikali 0,0006, maka delta L nya sama dengan 0,6 cm. Ini pertambahan panjangnya. Jika ditanyakan panjang akhirnya, L akhir sama dengan berarti L0 ditambah delta L ya. L0 nya tadi kan 20 cm, 20 cm ditambah 0,6 cm
bejana dia memiliki volume apa ya, volume bejana terus zat cairnya misalkan adalah air gitu ya. Bejana dia memiliki volume misalnya 50 meter kubik. Fenolnya bejana 50 meter kubik. Kemudian bejananya diisi penuh oleh air. Karena airnya mengisi penuh bejana, maka fenolnya kan sama ya, 50 meter kubik. Keduanya ini dipanaskan dari suhu misalnya 30 derajat Celcius menjadi berapa? 100 derajat Celcius. Berarti kan di sini ada kenaikan suhu sebesar 70 derajat Celcius ya. Jika di sini kan bejana dia zat padat, air dia zat cair. Zat padat itu hanya memiliki koefisien muai panjang, simbolnya alfa. Alfanya bejana misal nilainya adalah 0,00001 per derajat Celcius. Air karena dia zat cair itu ketika memuai dia hanya memiliki besaran volume, maka yang diketahui itu pasti koefisien muai volumenya air. Ini ada nilainya tersendiri tapi Buami tidak hafal. Misalkan nilainya adalah misalnya 0,0006 misal ya, ini misal Buami tidak hafal nilainya, misalkan sekian. Oke, ketika air dimasukkan ke dalam bejana kemudian dipanaskan, maka airnya memuai, bejananya kan juga memuai, ya kan? Maka di sini bejana itu selain bejana ini kan dia juga punya ukuran ya. Berarti yang memuai itu semua ukuran dari bejana ya, entah itu alasnya, panjangnya. Jadi intinya volume dari bejana itu juga memuai. Jadi kita harus tahu dulu berapakah koefisien muai volume bejana. Jadi kita cari gamma bejana. Gamma bejana ini nilainya sama dengan 3 kali alfa bejana. Jadi nilainya sama dengan 3 kali 0,00001. Jadi nilai gamma bejana sama dengan 0,00003 per derajat Celcius. Ini gamma bejana. Nah, tinggal kita mencari pertambahan volume dari keduanya, kemudian kita cari selisihnya. Untuk mencari apa? Ya tadi, volume zat cair yang tumpah, volume air yang tumpah itu berapa? Bisanya tumpah kan karena airnya bertambah volumenya, bejananya juga bertambah, tetapi pertambahan volume bejana itu tidak bisa menampung pertambahan volume air, kan gitu ya. Akhirnya volume akhirnya airnya itu tumpah seperti itu. Nah, kita cari delta V untuk yang bejana dulu. Bejana delta V sama dengan fenol kali gamma kali delta T. Fenolnya ini 50, gammanya ini 0,00003 dikali delta T-nya 70. Oke ini ya, 21 dikali 5, 21 kali 5 105 ya, 105
21 meter kubik. Nah, berarti berarti volume airnya lebih banyak dari volume bejana, ya kan, pertambahan volumenya. Nah, yang tidak tertampung berarti kan selisihnya delta V dari delta V air dikurangi delta V bejana, ini adalah volume air yang tumpah, ya. 21 dikurangi 0,105 berapa? 5 9 ya. Terus 8 0 seperti ini kan? 5 10 1 dan 10 1 benar ya? Oke. Meter kubik ini adalah volume zat cair yang tumpah, gitu. Prinsipnya seperti ini, ya. Mohon maaf jika angkanya itu tidak real. Ini nomor 22. Lanjut, yang nomor 23 itu tentang perpindahan kalor, contoh perpindahan kalor. Kemudian 24 itu tentang asas Black. Asas Black. Asas Black itu menyatakan apa? Q lepas itu sama dengan Q terima atau Q serap, sama saja. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Misalkan ada logam panas ya. Misalnya logam panas dia punya ini air, ini logam panas bersuhu, saya tuliskan suhunya dengan PL ya, logam bersuhu misalnya 120 derajat Celcius. Ini dimasukkan ke dalam air bersuhu air suhunya misalkan 30 derajat Celcius, ya. Massa logamnya misalnya 500 gram, massa airnya 200 gram misalnya. Kemudian cek logam, kalor jenis logam dan kalor jenis air. Kalor jenis air 1 kalori apa ya kalau nggak salah per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis logamnya misalnya berapa ya, 0,8 kalori per gram derajat Celcius. Misalnya seperti ini, ada logam dimasukkan ke dalam air. Logam punya suhu 120 derajat Celcius, massanya sekian, kalor jenisnya ini air, seperti ini, dicampurkan. Maka yang ditanyakan misalnya kan, berapakah suhu campurannya? Prinsipnya benda yang benda panas, ini kan berarti logam yang punya suhu lebih tinggi ya. Benda yang suhunya lebih tinggi dia akan melepas kalor. Benda yang suhunya lebih rendah, disini jadi air, dia akan menerima kalor, menyerap kalor. Nah, setelah terjadi keseimbangan thermal, maka ada suhu campurannya, akan terbentuk suhu campuran. Gitu. Maka Q lepas sama dengan Q terima. Q MC delta T, MC delta T. Yang lepas berarti tadi yang punya suhu tinggi, berarti ini adalah logam ya. Logam. Ini tadi punyanya air.
atas itu kan yang suhunya lebih tinggi, maka suhu campurannya itu kurang dari 120 ya. Suhu campurannya itu kurang dari 120 tapi lebih dari 30. Jadi di sini 120 dikurangi suhu campuran. Delta T-nya ini antara suhu awal dengan suhu campuran. Ini sama dengan M airnya 200, C airnya 1 kali delta T airnya, berarti suhu campurannya dikurangi suhu air 30. 500 kali 0,8 berapa ini? Aduh ya, 400 ya. 400 kali 120 ini TC, ini tidak? Oke ya, sama dengan 200 kali TC min 30. Ini tinggal itu sih. Nah, 400 kali 120 48 min 400 TC sama dengan 200 TC min ini kali ini 6.000. Yang punya TC dikumpulkan, ini dengan ini, TC dengan TC, ini 48.000, ini pindah ya, jadinya plus 6.000 sama dengan 200 TC, ini min pindah jadinya plus 400 TC. 48.000 tambah 6.000 berapa ini? 54.000 jadi TC nya sama dengan 54.000 per 600. TC sama dengan 54 juga TC sama dengan 90 derajat Celcius. Ini adalah suhu campurannya. Ini untuk nomor 24. Yang terakhir nomor 25. Ini untuk hukum Charles Boyle-Dieussach. Jadi yang sama ini ada P1 per T1 sama dengan P2 per P2. Terus ada lagi kalau pada volume tetap maka berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per P2. Kalau pada suhu tetap berarti P1 sama dengan P2 P2. Kalau pada tekanan tetap berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ini. Nah, yang perlu kalian cermati untuk kasus persamaan-persamaan seperti ini adalah suhu itu harus diubah ke Kelvin ya. Suhunya itu harus dalam satuan Kelvin. Celcius harus diubah ke Kelvin, yaitu dengan cara ditambah 273. Seperti itu. Contoh soalnya bisa kalian cari di internet ya, banyak. Seperti itu pembahasannya. Bisa diterima ya?